Pondok pesantren memiliki sejarah panjang dalam bidang dakwah di Indonesia. Awalnya, pesantren berkembang sebagai pusat pendidikan agama Islam tradisional di masa penyebaran agama Islam di Nusantara oleh Wali Songo pada abad ke-14 hingga ke-15. Pesantren menjadi basis untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas Muslim di wilayah tersebut. Selama sejarahnya, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah. Ulama-ulama di pesantren aktif dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan yang bersifat lokal dan kultural, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Pesantren juga berperan sebagai tempat pembentukan kader-kader agama yang kemudian menjadi duta-duta Islam di masyarakat. Pentingnya peran pesantren dalam bidang dakwah terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia. Pesantren turut mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas keislaman Indonesia. Hingga saat ini, pesantren tetap menjadi salah satu elemen dalam upaya penyebaran dan pemeliharaan ajaran Islam di Indonesia. Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal. Dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai merupakan sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Kedua, santri merupakan peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Ketiga, masjid atau mushola merupakan sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok asrama atau sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning, materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, dan ilchnul ijazah serta model pembelajaran utawi hikwi, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi, di antaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakat. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Melalui murid atau santri itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberikan ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan. Dalam bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah, suatu kemuliaan dari Allah, dan barokah, suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya.
Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya, serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut adalah profil ringkas beberapa pondok pesantren yang penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis Ponorogo, Jawa Timur, didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II atau penguasa kerajaan Kartosuro, Raden Ngabei Ronggowarsito atau Pujangga Jawa, serta H.O.S. Cokro-Minoto sebagai tokoh pergerakan nasional. Yang kedua adalah Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah. Lokasi pondok didirikan di daerah bekas hutan setelah Gebet Alas. Yang ketiga adalah Pondok Termas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten, Pacitan. Saat itu materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. Yang keempat, Pesantren Al-Hamdaniyah didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. Yang kelima, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar mushola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq pada sekitar tahun 1787. Di daerah pondok terdapat sumber mata air sumur cukup besar yang tidak pernah surut. Yang keenam, Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama.